Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati ashabil kiram wa la hadrati a'immatil mujtahidin wa la hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha wa la hadrati Syekh Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani wa la hadrati Syekh Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina wa li zawjatina wa auladina wa banatina wa zararina wa li jami'il muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Kita lanjut halaman 225. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wala yu'tabaru ay an-nisabu illa akhiral hauli ala sahihi. Dan tidak diperhitungkan, tidak dianggap, tidak dinyatakan sah. Apanya yang tidak dinyatakan sah tersebut ay an-nisabu, yaitu batas minimalnya, illa akhiral hauli, kecuali pada akhir haul, ala sahihi, menurut qaul atau pendapat yang sahih. Jadi dalam zakat nisab itu menjadi syarat, harus itu. Jadi batas minimal itu harus ada. Kita ambil dah kambing 40, onta 5 sapi atau kerbau 30, emas 63,6 gram Itu batasan-batasan minimalnya tuh. Kalau udah mencapai itu, belum tentu langsung hari itu dikeluarkan tapi tunggu sampai 1 tahun 1 tahun berjalan, itu harus ditunggu dulu anggap dia masih sudah punya atau belum punya tapi kemungkinan besar 1 tahun itu dalam proses pengelolaan kambingnya anggaplah misalnya sekarang ada 35 gitu misalnya nah nanti di akhir tahun dia berusaha, jangan-jangan sudah ada 45 nih karena yang 35 bisa jadi betinanya sedang hamil ada 10 ekor, semuanya lahir di tahun tersebut. Nah itu harus ada tuh, tidak boleh udah ketemu nisab langsung dizakatin, karena memang zakat itu kan untuk menunjukkan orang itu sebagai orang kaya gitu Anggap nih mulai bekerja atau mulai punya kambing dah bulan Januari. Tahun pertama pelihara belum sampai nisab Tahun kedua masih proses kalau belum sampai nisab kan berarti belum zakat. Tahun ketiga, kambingnya makin banyak. Nah, di tahun itu udah sampai nisab
tapi udah di tengah tahun. Nisabnya udah sampai di tengah tahun. Nisab tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu tuh kan udah berproses tuh, nggak dihitung udah, ya. Karena memang dari dulu juga 2 tahun itu nggak sampai nisabnya. Sekarang tahun yang ketiga nih, mulai sampai itu dia. Anggap di pertengahan tahun, bulan Juni dah ya. Nah itu ternyata sampai itu nisabnya. Tapi ini namanya masih di tengah tahun, belum sampai akhir tahun gitu ya. Boleh enggak? Kalau mau jadi orang baik sih boleh gitu ya. Kalau mau jadi orang baik. Tapi nanti akibatnya bukan zakat jadinya, karena tidak terpenuhi syaratnya gitu. Baru sedekah paling-paling gitu. Nah, tetap harus tunggu akhir tahun. Sekarang kalau dizakatkan juga di tengah tahun, satu itu namanya bukan zakat. Ya, karena belum mencukupi syarat haul namanya, ya. Terus apakah yakin tahun yang masih berjalan itu ya pekerjaannya sebagai peternak kambing paling tidak utuh dah, nggak mengalami kerugian, ya. Tuh kambing di bulan Juni lah anggap ya, bulan Juni Juli itu udah 40 ekor tuh. Yakin nggak sampai bulan Desember jumlahnya masih utuh? Ya, gak usah nambah dah, utuh aja tuh. Ya, 40 ekor. Nah, kalau utuh masih bagus. Tapi kalau seandainya ya udah dizakatin tuh satu misalnya, satu juga namanya zakat ya kan, udah zakatan misalnya dibilangnya. Ini udah kena udah jumlah 40 nih di tengah tahun, lebih baik saya cepat aja zakatnya. Di tahun di bulan berikutnya ya ternyata ekonomi dia macet ya, yang tadinya bisa dengan nyaman bisa beliin umpan ya buat kambingnya, bisa gaji pegawainya, bisa buat di rumahnya, ini turun nih pendapatan dia ya. Mau nggak mau akhirnya jual kambing 3 ekor tuh di bulan Juli misalnya, padahal baru zakat di bulan Agustus. Di bulan Oktober, oh kambing ada yang mati gitu misalnya. Nah yang kayak gini nih kan harus diperhitungkan. Namanya barang hidup ya kan, barang hidup itu bisa mati, bisa hidup. Barang dijual ya bisa naik, bisa turun harganya. Nah maka sempurnakan dulu 1 tahun ya, mau utuh atau tambah, pokoknya masih sekitaran 40 ada, zakatin 1 gitu ya. Setelah itu udah nggak usah mikir-mikir untuk bulan Januari berikutnya, karena bulan Januari berikutnya nanti ada di Desember baru ada lagi begitu ya. Nah itu makanya akhir nisab itu harus ada, haul juga harus ada juga gitu ya. Li'annal wujuba yata'allaqu bil qimati la bil aini. Karena wajibnya zakat ya itu terkait dengan masalah harga, bukan semata-mata zat atau bendanya itu ya. Ya kalau kambing mungkin harga naik ya kan, harga bisa juga turun tuh misalnya. Ya kalau yang namanya binatang badannya besar, badannya kecil itu berpengaruh. Permintaan lagi banyak, harga juga naik ya. Kalau dia pakai bulan usahanya itu bulan Januari gitu, maka akhir haul nanti bulan Desember. Kemudian ternyata bulan Zulhijjah adanya di tengah-tengah ya, anggaplah di bulan ya kemarin kita bulan apa waktu itu ya, anggaplah bulan Agustus dah gitu ya. Tuh harga lagi naik tuh kemungkinan dia, walaupun banyak barang tapi permintaan juga banyak ya kan, maka bisa jadi ya permintaan banyak, harga juga naik. Tapi setelah Agustus atau setelah Zulhijjah lewat gitu ya, wah itu harga kambing bisa jatuh itu ya, misalnya bisa kurang lah begitu. Nah ini kan jadi permasalahan kalau begitu ya. Nah maka penting untuk dipertahankan baik ainnya, jumlah kambingnya maupun qimahnya, harganya ya tuh. Ya ini sih mah kita
cerita begini kita belum nggak punya nih ya. Ceritanya cerita bonus gitu, ilmu bonus. Wa taqdirul aradi fi kulli lahzatin yashukku, dan ya memperkirakan barang-barang pada setiap saat itu susah. Wa ya'uju ila mudawamatil aswaqi, dan dibutuhkan untuk senantiasa memantau pasar. Wa muraqabati zalika, dan memantau pasar tersebut ya. Senantiasa ke pasar dan memantaunya gitu. Kita dagang kambing, emang mau tiap hari nanyain harga kambing mulu gitu? Enggak, capek banget kalau begitu. Ya. Nah, maka sekaligus saja nanti ya di akhir tahun. Nah, itu harga kambing berapa? Nah, itu jadi sekali saja mungkin untuk dizakatkannya. Fa'tubira fi waqtil wujubi wa huwa akhirul hauli, maka diperhitungkan ya di waktu datangnya wajib, yaitu akhir haul ya, akhir haul. Artinya gampangnya dah ya, mulai usaha Januari, akhir haulnya berarti Desember. Nah, Desember itu ya baru punya kewajiban mengeluarkan zakat, tapi dengan syarat sudah mencapai nisab. Sudah haul, nisabnya kurang ya, gagalan gitu ya. Emang Islam nggak mau sih main-main tuh dalam hal zakat. Nggak bisa gitu. 39 tetap bayar 1, enggak ya. Kalau 39 tidak bayar. Tapi kalau 41, 42 tetap bayar 1 gitu ya. Sampai akhir Desember misalnya, entah karena dijual, entah karena mati, entah karena ya diapain lah begitu. Itu kan hal-hal yang sangat memungkinkan, kan bisa mengurangi kambing tuh misalnya begitu ya. Itu bisa berpengaruh. Udah waktunya haul di bulan Desember ya, tiba-tiba kebutuhan buat bayar sekolah anak ya, anak yang baru masuk sekolah, ada yang mau kuliah, jual kambing udah akhirnya ya. Yang tadinya ada 40 jual 10 misalnya ya, habis kalau gitu. Nah, berarti kalau gitu tuh dalam kondisi seperti itu agama tidak membebani ya, orang lagi nggak punya duit dengan harga yang tidak, dengan jumlah yang tidak cukup, nggak ada kewajibannya untuk berzakat. Masuk lagi kategori tersebut, itu masuk kategori orang fakir lagi tuh ya. Jadi punya harta sampai nisab ya, sampai nisabnya wajib dizakatkan, itu adalah pernyataan sebagai orang kaya itu namanya ya. Kalau kurang dari nisab, bukan lagi orang kaya namanya. Nah, yang wajib berzakat dalam hal ini zakat harta ya orang kaya gitu ya. Kalau orang fakir, orang miskin, betapapun tingkat kemiskinannya itu masih relevan lah gitu, masih masuk dalam kategori rangkaian orang kaya gitu, tetap enggak dinilai gitu. Punya kambing 30 sama punya kambing 40 kan deket-deket banget tuh ya. Pengurusannya sama kali itu susahnya ya, nyari empannya gitu ya kan, ya miara pegawainya tetap aja sama seperti itu. Tapi yang punya 40 udah wajib zakat, yang 30 enggak ya. Islam tetap berpegang teguh bahwa kaya itu kalau sudah ada nisabnya. Nabi berpesan banget tuh sama Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman ya. Kalau kamu ke sana, ajarkan mereka tentang Islam, ajarkan mereka syahadat ya, ajarkan bahwa Allah adalah Tuhannya, dan seterusnya tuh, rukun iman, rukun Islam. Kalau mereka taat ya, mereka melaksanakan kewajiban, kasih tahu bahwa mereka yang kaya punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, dan zakatnya diserahkan kepada orang yang fakir di antara mereka. Nah, di salah satu ketentuan disebutnya orang kaya itu apabila nisab hartanya itu sudah sampai ya, dan kemudian diambil zakatnya ya. Nah, berarti kalau gitu patokan kaya bagi Nabi itu apabila orang punya harta dan hartanya sudah mencapai nisab untuk dizakatkan, baru disebut dengan kaya. Kalau punya harta tapi nisabnya kurang
Enggak disebut kaya, walaupun kurangnya enggak fantastis begitu. Anggap zakat kambing 40, ya, punya kambingnya 35, tetap aja enggak dibilang kaya, karena masih kurang namanya. Ya, enggak boleh maksa-maksain diri atas nama zakat. Ya, udah biarin dah. Kambing gua 35, gua zakatin satu, enggak, bukan zakat namanya, ya. Mungkin masuk sedekah, ya. Itu nanti jadi tabarruk namanya, berbuat baik. Sangat bagus, ya, sangat bagus, ya, tapi tidak masuk dalam kategori zakat, gitu, ya. Waqila yu'tabaru bijamihi, dan dikatakan diperhitungkan pada seluruh seluruh tahun. Jadi bulan berjalan itu selalu diperhitungkan tuh katanya. Ya, jadi zakatnya kalau begitu bukan di akhir tahun. Tapi ya namanya kila nih. Nanti kalau kita belajar fikih itu ada bahasa tertentu yang menunjukkan, ya, diantaranya kata kola dengan kata kila itu berbeda. Kalau kata kola itu menunjukkan pendapat itu kuat, ya, atau sahih. Tapi kalau kila, berarti pendapat itu lemah. Nah, jadi di sini adalah kila, berarti ini pendapat yang lemah, gitu, ya. Waqila bi tarafaihi, dan dikatakan dua ujungnya. Dua ujungnya berarti awal dan akhirnya. Ya, akhirnya berapa, awalnya berapa, nah itu diperhitungkan. Fa'ala sahihi, menurut qaul yang sahih, pendapat yang sahih, in kana malu tijarati istarahu bidarahima aw dananira, apabila harta perdagangan dibeli dengan dirham dan dinar, wa kana naqdu nisaban, dan ya mata uang itu sudah mencapai nisab, quwima bihi akhirul hauli, maka ditaksir nilai harta perdagangan tersebut dengan mata uang, ya, adanya di akhir tahun. Udah, kita gampangnya gini aja dah. Pokoknya kalau mau zakat, ya, harus sampai nisab, harus akhir haul, gitu. Haul itu kesepakatannya bukan awal haul, ya, tapi sudah akhir haul. Dah, itu yang gampang dah. Jadi kapan nih sedekahnya? Ya, saya mulai melihara kambing di bulan Januari. Kapan zakatnya? Ya, emang dibilangnya akhir haul, ya tunggu nanti Desember, udah gitu aja, ya. Nah, tinggal lagi dah sampai enggak nisabnya kalau gitu. Fa in balagat qimatuhu nisaban zakahu, apabila, ya, harta perdagangan tadi itu mencapai nisab, ya, harganya mencapai nisab, zakahu, wajib dizakatkan, wa illa fala, kalau nggak sampai maka tidak ada kewajiban zakat. Jadi betul-betul banget ini, ya, Islam menghargai, ya, kekayaan. Islam memperhitungkan matang-matang siapa yang kaya, siapa yang miskin, yang fakir, gitu, ya. Nah, dengan cara sedemikian jelas siapa yang wajib berzakat dan siapa yang nanti menerima zakat, gitu, ya. Cuma kalau nanti ada orang belum disebut sebagai orang kaya, namun dia masih punya usaha, ya, menurut hitungan tasawuf, nanti kalau kita babnya bab al-faqru wal az-zuhdu, gitu, maka orang yang punya harta cukup untuk, ya, beli pakaiannya, beli makanannya, makan malamnya. Nah, itu termasuk bukan orang yang berhak menerima zakat namanya, ya. Sebaiknya dialihkan kepada orang lain. Artinya gini, kalau punya kambing 30, kan sebenarnya tidak disebut sebagai orang kaya. Lawan daripada orang kaya kan orang fakir. Apakah orang yang punya kambing 30 boleh menerima zakat? Enggak boleh, gitu, ya. Karena dia masih punya harta yang bisa mencukupi kehidupannya, gitu. Walau kana rasul mali naqdan, apabila modalnya adalah, ya, naqdan, mata uang. Walakinnahu dunan nisabi, tapi tidak mencapai nisab. Quwima bin naqdi aidan, maka dihitung, ya, dikurskan kalau kita bilang bin naqdi aidan, dengan mata uang juga, ala sahihi, menurut qaul yang sahih. Afada dzalikal Hisni, demikian dijelaskan oleh Imam Al-Hisni.
Orang memulai usahanya itu dengan cara ya atau menggunakan modalnya itu dengan emas, dinar, itu dan mata uang ya. Mata uangnya berapa juta tuh misalnya sebagai modal ya. Rasul Malka sebagai modal tuh, anggap modalnya nih ya 10 juta dah. Nah, dia bisa nggak tuh ngelola uang 10 juta tadi sampai akhir tahun bisa mendapatkan keuntungan yang nilainya kalau misalnya seandainya pakai emas itu menjadi 63,6 gram gitu ya. Anggaplah yang gampang-gampang aja, harga emas 1 juta gitu, harga emasnya 24 gram nih, maka dari dia dagang 10 juta harus mencapai 63,6 ya, 63.600.000 paling tidak begitu. Kalau dia punya untung segitu tahun itu, maka dia layak ya dan pantas atau wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Wa yajibu fiha ay tijarati rub'u ashril qimati, dan wajib pada harta perdagangan ya 1/4 dari 1/10 ya harga ya 2,5%. Amma innaha rub'ul usyur fa kama fin naqdaini. Kalau dia disamakan 2,5%, ya tijarah itu sama dengan 2,5%, maka ya itu disamakan dengan naqdain ya, dengan menggunakan mata uang. Wa amma innahu minal qimati fali annaha mundabidatun, dan adapun sesungguhnya 25% itu 2,5% itu ya dari nilai harga ya, karena sesungguhnya nilai harga merupakan hal yang dapat menjadi patokan, artinya harganya itu tidak goyang gitu ya, harganya standar normal, kira-kira seperti itu. Afada dzalika Ibnu Hajar, demikian dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Jadi patokan harga dagang ya sama 2,5% juga ya. Zakat yang dikeluarkan dari orang dagang itu adalah 2,5%. Disamain nanti dengan dinar dan dirham, artinya disamain dengan emas dan perak ya. Kemarin emas sudah kita jelasin, kalau kita hitung-hitung 63,6 gram gitu ya. Nah, ini dagang pakai duit ya, dengan rupiah misalnya. Ya udah tinggal hitung aja. Sampai enggak tuh untung dia ya mencapai 63,6 gram. Nah, kalau sampai ya udah kena zakat. Zakatnya 2,5%. Wa li anna Umar radhiyallahu anhu qala, karena Umar telah berkata ya, liman yabi'ul adama ya, bagi orang yang menjual rempah-rempah. Seingat saya sih bacanya al-udma gitu ya, bukan al-adama. Kata Umar, qawwimhu wa addi zakatahu ya, taksirlah harganya ya, untungnya, dan tunaikan zakatnya. Ruwahu Syafi'i radhiyallahu anhu, riwayat Imam Syafi'i. Ya, ini dagang rempah-rempah kan berarti namanya dagang kan ya. Kalau harta perdagangan sih apa aja yang didagangin gak jadi masalah ya, karena itu dagang. Kalau yang namanya dagang tuh apa saja pokoknya didagangin, yang penting sampai untungnya. Kalau emas emang zat emasnya, kalau perak emang ya zat peraknya ya. Nah, terus kambing ya zat kambingnya, kerbau zat kerbaunya, onta ya begitu juga ya. Cuma kalau onta selagi masih di bawah 20 itu masih kambing begitu ya. Wa malu syakhsaini al-khalitaini ay syarikaini bisyuyu'i awil mujawiraini mujawaratal malil wahidi. Adapun harta dua orang yang bercampur ya, yang bekerja sama, yang bersekutu ya, berkongsi, baik yang bercampur langsung maupun yang berdampingan, maka itu dianggap sebagai satu harta yang sama. Awil akshasil khulatai, atau orang-orang yang bercampur, kama li syakhsi, sama seperti harta seseorang, al munfaridi, yang sendiri, fin nisabi wal makhraji, dalam hal pencapaian nisabnya dan juga dan yang dikeluarkannya. Nih misalnya kita ini rame-rame nih ya, ngeluarin duit, yuk kita bikin dagang gitu ya, rame-rame nih ya kan. Nah, kita mulai Januari dagang.
duitnya masing-masing tuh, ini yang 1 juta, ini yang 2 juta, ini 3 juta, kumpulin, anggaplah dapat modal 20 juta. Kita kelola tuh sebaik-baiknya. Oh, dagangan kita ternyata untung. Ya. Sampai di akhir tahun mencapai itu 63,6 juta gitu, ya. Nah, ini berarti kalau harga rame-rame begini nih, jangan dilepas satu-satu. Ya, kan tadi kerjasama namanya, ya. Kalau udah kayak begitu modelnya, maka kerjasama ini dihitung sama seperti satu orang. Ya, bahasa kita kongsi ini di sini ya kan. Kalau gitu, ya semua yang bareng-bareng kerja ngeluarin sama seperti satu orang gitu, punya satu orang. Ya, ini jamaah itu rame-rame, saya sendiri, ya. Nah, saya untung, jamaah juga untung juga, misalnya sama-sama. Nih, saya dan jamaah tuh nilainya sama. Ketika mengeluarkan zakat, saya sebagai pribadi dan jamaah sebagai kongsi, nah itu nilainya sama jadinya. Ya, kalau memang kerjasama dengan kerjasama yang baik begitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wala yujma'u baina mutafarriqin. Jangan dihimpun kalau memang kerjanya misah-misah. Wala yufarraqu baina mujtami'in, tidak boleh dipisahkan kalau sudah berkongsi bersama-sama. Khasyatas sadaqati, khawatir kalau kewajiban zakat. Nih, kita udah kumpul nih rame-rame, ya, punya modal udah 20 juta. Pas akhir tahun dapat tuh misalnya 63,6 juta. Dipisahin. Bagaimana caranya supaya nggak zakat? Ya, balikin lagi. Wah, ternyata masing-masing yang satu untung 2 juta, yang satu untung 3 juta, yang satu 5 juta. Kan kagak zakat jadi itu dia. Karena dipisahin lagi. Nggak boleh. Yang tadi asalnya memang kerjasama, ya di akhir tahun, ya sebagai sebuah kongsi, sebagai sebuah syarikat, kumpulin bareng-bareng, keluarin zakat bareng-bareng sebagai suatu badan jadinya, mungkin begitu, ya. Kalau yang tadinya sendiri-sendiri kerja, nggak usah dikumpulin. Ini kita masing-masing dah nih, ya, dagang gitu bareng-bareng. Kalau seandainya kita dikumpulin nih semua untungnya, ada tuh 63,6 juta. Nggak boleh orang dagangnya sendiri-sendiri, giliran ngeluarin zakat dikumpulin, nggak boleh juga begitu, ya. Jadi udah masing-masing, ya, udah masing-masing. Kalau memang dari awal kerjasama kelompok orang, ya udah keluarin kelompok orang. Kalau awalnya memang sendiri-sendiri, ya sendiri-sendiri sampai tunggu hasilnya dapat. Wa idza kamulat syurutul khultati, kalau sudah sempurna, ya syarat-syarat bergabung, berhimpun, bi anitahada murahun wa masrahun. Ya, di mana ini yang paling susah nih kalau yang ini nih, ya, di dalam bidang binatang nih, kambing ke, onta ke, ya, bersatu, ya, bersatu kandangnya, satu tempat kumpulnya, satu tempat pengembalaannya, bahkan satu pejantannya, satu tempat minum, satu orang yang meras susunya, satu tempat nampung susunya juga. Semuanya harus satu tuh. Kalau binatang tuh, ya, itu namanya dia sudah sempurna. Jadi kalau bergabung, bercampur, nggak boleh dipisah-pisahin. Kita nih masing-masing sini nih, bagaimana caranya supaya gabung? Masing-masing sesuai dengan kemampuannya, itu ngeluarin kambing dah, ya. Ayo, saya 5, ya, Nain 7, yang lainnya ada yang 2, begitu semuanya. Nah, tapi ya harus satu nih, satu kandangnya, satu tempat gembalanya, harus satu bandotnya, ya, harus satu tempat minumnya, satu orang yang meres susunya, satu baskomnya, embernya buat naruh susunya tuh jadi satu gitu, campur, nggak boleh dipisah-pisahin. Ini susu gua nih, ya kan, lu jangan jual, nah nggak bisa, harus kumpulin dulu jadi satu. Urusan meresnya sih ya masing-masing, ya kan. Misalnya nih kambing-kambing tuh udah lagi pada nyusuin gitu kan, susunya kita peresin. Sapi begitu juga, nanti kumpulin tuh jadi satu, ya. Kambing ini, kambing itu, kambing saya, pokoknya jadiin satu, jual bareng-bareng, ya. Nggak boleh, ya, misah-misahin kalau memang sudah sepakat untuk bersama-sama. Wa bi an kana syakhsani min ahli zakati, dan bahwa keadaan 2 orang yang berkumpul paling tidak
itu masuk dalam kategori ahli zakat. Ahli zakat ya orang Islam, memang pandai berusaha, ya usahanya benar, hartanya itu milik pribadi dia, bukan mengelola harta orang lain gitu ya. Harta yang dikelola itu adalah harta pribadi mutlak tamam milik dia gitu, nggak boleh ada harta orang lain yang ada pada diri dia. Terus wabi'an madal haulu min waqti khaltihima, dan berlangsung satu haul dari mulai bercampurnya nih ya. Kita kumpulin kambing nih 40 ekor. Kapan mulainya tuh? Januari nih ya. Pas kita kumpulin, anggap dah kita punya 20 ekor di bulan Januari. Nah nanti Desember, oh ternyata udah ada 40 tuh, bahkan lebih ya. Nah tuh namanya waktu gabung udah 1 tahun ya, harus bergabungnya itu 1 tahun. Wabi'an kanal masyatani nisaban kamilan, dan bahwa binatang ternak tersebut juga sudah mencapai nisab yang sempurna, au aqalla min nisabin, atau kurang daripada nisab, wali ahadihima nisabun, tapi salah satu di antara keduanya ada yang mencapai nisab. Gampangnya pokoknya gabungan bareng-bareng, nisabnya juga harus sampai ya. Saya punya kambing berapa? 20, yang lain punya 5, yang punya 1. Kalau gabung baru dapat nisab. Udah siap kalau begitu. Kalau belum sampai nisab, nggak bisa untuk dizakatkan. Harus mencapai nisab semuanya itu. Gabungan rame-rame, kalau setiap rame-rame nggak dapat nisabnya juga tetap nggak ada zakatnya ya. Pokoknya kalau udah zakat itu udah harus detil bener tuh persyaratannya. Tahunnya jangankan kurang sebulan, kurang sehari aja tuh nggak boleh. Kita sepakat nih misalnya menetapkan bahwa bulan Januari dan Desember itu adalah haul kita ya. Pas tanggal 25 Desember kita mengeluarkan zakat karena udah haul, udah terpenuhi nisab, nggak boleh ya, belum sampai akhir Desember ya. Tetapkan dulu akhir Desember sampai tanggal 31. Nah ya, maka tanggal 31 kita lihat kambing kita masih utuh semuanya, baru keluarin 1 gitu. Jangan terburu-buru, nggak boleh ya. Hadza fil mawashi. Nah ini adalah peraturan yang ada pada binatang-binatang ternak. Jadi kalau mau digabung tuh caranya harus bekerja sama seutuhnya dah begitu ya. Persyaratan-persyaratan yang ada pada zakat, apakah nisab, haul ya, milik sempurna ya. Milik sempurna tuh orangnya kerja sama tuh milik sempurna masing-masing. Saya kambing saya ya, Nain kambingnya Nain, Hendri kambingnya Hendri. Nggak boleh Nain naro kambing 5 ya, tapi punya orang semua atas nama dia. Kalau mau tuh orang yang diitini itu siapa namanya ya, nggak boleh atas nama Nain. Dan kalau begitu Nain bukan milik sempurna, dia memiliki punya orang lain. Jadi akhirnya tidak masuk dalam kategori ahlu zakat namanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa sana'atal hamal malaikatal muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wad dair. Waftah qulubana qulubahum tal-'arifin wa hdina wa iyyahum siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.